tetap semangat dong tentunya. Ditemani Daniel di pojok sana hari ini, kita akan sama-sama untuk Rumpi Secret. Aduh, hari ini pojoknya beritanya seru-seru semuanya ya. Langsung aja kita menuju ke pojok untuk bahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, semuanya dari dunia nyata tentunya. Tapi kemudian jejak-jejaknya kita lihat di dunia maya. Yang pertama ini yang mengejutkan ya. Ini salah satu personil grup vokal Adam gitu ya, yang paling lama menikah. Yang lebih dulu menikah itu Dodi Hidayatullah ini mengklarifikasi bahwa mengumumkan bahwa dia sudah bercerai, tepatnya sudah diputus pada bulan Desember ini gitu ya, 14 Desember. 14 Desember 2022 dan dia mengatakan dari sejak Juli 2022 itu memang sudah pisah, tempat tinggalnya berbeda begitu ya. Yang menarik adalah di bulan April 2022 itu terakhir kita pernah wawancara Dodi begitu ya. Ada pertanyaan kita yang diajukan yaitu adalah ceritakan dong curhatan seorang suami yang sudah menikah lebih dari 10 tahun gitu. Apa yang pengen dicurhatin itu tentang apa gitu. Tantangan sebagai seorang suami setelah lebih dari 10 tahun pernikahan. Ditanyakan ke teman-temannya yang baru-baru menikah gitu ya. Apa jawabannya pada saat itu? Kita lihat yang berikut ini. Kang Dodi, sebutin satu permasalahan seorang suami yang udah menikah selama 10 tahun. Yang pengen banget Dodi curhatin ke kita. Pengen berbagi nanti kalau udah 10 tahun pernikahan ini tuh, sharing. Ternyata sebenarnya yang paling sulit itu dalam rumah tangga sebenarnya komunikasi. Komunikasi itu paling sulit. Maksudnya penting banget. Perlu terus diusahakan. Benar banget karena kita kan menikah sama orang makhluk hidup. Jadi kita juga terus belajar karena makhluk hidup ini kan terus berkembang. Jadi terus kita belajar apa yang dia berubah, kemudian kita pelajari lagi. Gitu. Dodi ini sebelum dikenal dan bergabung bersama grup vokal Adam memang sempat viral gitu pernikahannya ta'aruf, terus habis gitu juga mas kawinnya ya, membacakan salah satu mas kawinnya adalah membacakan surah Ar-Rahman gitu ya. Ini cukup mengejutkan sih gitu karena banyak menjadi panutan. Kita sering juga banyak yang bertanya. Ternyata ya memang yang namanya pernikahan tuh banyak tantangannya. Dia mengatakan bahwa dia sebagai suami juga sudah banyak berusaha gitu ya untuk memperbaiki. Tapi ya akhirnya dia umumkan lah begitu ya. Kita lihat komentar netizen seperti apa. Berikut ya, nggak nyangka ya, padahal mereka panutan buat Adam Hawa yang menikahnya udah lama. Abis ini bakalan jarang kumpul Adam Hawa, sedih banget, doa yang terbaik buat Kang Dodi dan Teh Aulia gitu. Mereka sudah dikaruniai 3 orang anak ya. Bacanya nggak percaya, padahal dari zaman aku masih sekolah aku kagum dengan kerukunan keluarga ini. Semoga ya lama juga ya, karena memang 11 tahun ya pernikahannya. Lanjut. Sangat disayangkan, senang melihat Adam Hawa rumah tangganya akur sampai tua. Yang berikut ada lagi, kasihan anak-anak, doa terbaik untuk Kang Dodi dan Teh Aulia gitu ya. Ini satu berita yang buat saya cukup mengejutkan ya. Yang berikutnya ini juga yang lagi rame, ini dari postingan Instagramnya Om Benny Simanjuntak gitu kan. Dia lagi ada acara keluarga gitu, ada nyanyi-nyanyi, ada Ririn Dwi Ariyanti di situ ya. Ya kenapa ini rame? Karena Ijong dan Ririn itu kan sering banget dipasangkan dalam sinetron gitu ya. Jadi dari dulu tuh sering berhembus-hembus gosip gitu. Ada sesuatu di antara mereka. Apalagi waktu itu sempat ada video yang ada tisu apa sih? Ini tisu gitu ya. Terus terakhir ya rumah tangga keduanya itu juga bercerai. Gugatannya dimajukan di hari yang sama. Ya sehingga sidangnya tuh juga beberapa kali bersamaan di hari yang sama. Gitu, oke. Terus sekarang ngumpul ya. Captionnya Om Ben, bahagia itu sederhana dengan membuang semua keegoisan diri untuk kemenangan hati, katanya gitu ya. Terus habis gitu ada story, ya ada videonya juga kan? Mau lihat videonya nggak? Viti, Ijong dan Ririn rayakan itu ada videonya mau ditayang? Coba dong diputar. Kita melihat langsung videonya, bukan cuma foto gitu ya. Storynya Om Benny Simanjuntak ya. Oke, nih banyak netizen yang kemudian, aduh Om Benny kayaknya sengaja banget deh ya gitu ya, bikin yang lain panas gitu ya. Mari kita lihat ya ke postingan Instagramnya Dena, mantannya Ijong. Ini udah mantan atau belum sih? Karena terakhir kan katanya masih banding ya, surat cerainya belum keluar. Jadi status masih belum jelas nih ya. Coba kita lihat ini Dena posting begini ya.
Definisi jilat ludah sendiri. Ada orang yang terlalu pintar menilai orang lain, tapi sayang terlalu bodoh untuk menilai dirinya sendiri. Percuma sampai sumpah-sumpah. Sekarang terkuak juga kan. Kita berempat sih senyumin aja deh, because we are better together and we give the best of luck for you guys, katanya gitu. Komentar netizen buka. Ini komentar yang dilihat dari Instagramnya siapa nih? Oh, di Instagramnya Dena ya. Kan akhirnya terbongkar, takut kan karirnya hancur sampai perselingkuhan ditutup-tutupin gitu. Lanjut berikutnya. Uhuy, terbukti gosip adalah fakta yang tertunda. Lanjut. Merebut dengan kalem. Udah ditemenin di keluarga besar gitu. Lanjut. Demi membahagiakan janda sampai menjandakan istrinya. Kita pernah nanya ya, tipis-tipis nanya ya. Tapi kalau nggak salah Ijong pernah jawab bahwa bukan itu. Poinnya, masalahnya bukan itu gitu ya. Memang ada permasalahan yang fundamental dalam rumah tangganya, kata Jong. Ya, oke. Aduh, aku jadi deg-degan, takut deh komentar. Yang berikut, yang lagi ya, beritanya banyak ya. Lagi-lagi Rizky Bilar. Ya, Rizky Bilar lagi on fire gitu ya. Bukan karena sudah ya, beritanya tentang dia itu kan memang sempat beberapa waktu lalu rame banget. Dan sekarang kan udah agak reda. Mungkin setelah gugatannya Lesti dicabut gitu ya, baru deh kayaknya dia tuh bisa bernafas dan mungkin dia berpikiran bahwa ini saatnya dia harus mengklarifikasi tudingan-tudingan kepada dirinya. Kalau kemarin dia sudah mengklarifikasi nih, siapa bilang aku menumpang, aku punya duit sendiri kok gitu ya. Aku beli mobil, aku bayar cash pakai duit rekeningku gitu kan, ya salah satunya. Nah terus dia bilang gitu, mana ada yang katanya dibanting-banting gitu. Itu ya, dia bilang itu juga tidak benar begitu. Dan terakhir, ini juga kayaknya dia masih kesel juga dengan tudingan bahwa dia tudingannya apa sih? Melindungi kok itu yang kemarin ya. Ini yang kemarin, yang terbaru dong. Terbaru postingannya ini ya. Ini dia jawabin. Sekarang kalau ada netizen komentar dia jawab. Kalau kemarin dia sempat nggak posting ya, nutup kolom komentar dia jawab ya. Dia bilang gini, sama-sama berubah dong. Istri gue juga berubah setelah kenal gue. Nilai kontrak dia lebih tinggi. Tas-tas mewah semua. Aset banyak gitu. Iri bilang bos, kata Rizky Bilar gitu. Terus dia bilang, aset gue bentuknya kecil, tapi nilainya gede dan bisa bungkam kamu di sosmed. Ini salah satunya ya. Jadi dia kalau dibilang bahwa dia menumpang Lesti atau melejit karena Lesti gitu ya, dia membantah, dia mengatakan bahwa mereka berdua ya itu rezeki suami istri gitu kan. Jadi ada juga yang berubah dari Lesti, nilai kontraknya berubah setelah mereka bersama. Ya nggak salah sih, benar juga. Oke, kita lihat profilnya Wijin dulu. Wijin ini baru saja berduka karena sang ayah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember ini. Kita lihat profil Wijin berikut ini. Ya, kita sudah bersama dengan Wijin. Wijin turut berduka ya. Pasti masih amat sangat berat buat kamu. Iya, baru berapa hari ya? Baru nggak nyampe seminggu. Nggak nyampe seminggu. Rabu ini seminggu lah. Ini postingan kamu ya, kita tahu kabar ini juga kamu yang mengabarkan melalui Instagram. Selamat jalan Papi, rest in heaven. Dan pada saat Papi meninggal, kamu juga nggak lagi di... Saya lagi di Bangkok. Lagi di Bangkok. Bawa tim basket. Saya uji coba di sana. Terus waktu itu sih pagi-pagi baru bangun tidur. Kok saya lihat handphone banyak miss call dari rumah. Saya langsung telepon mami. Dia nangis, dia bilang papi udah nggak ada, cepetan kamu pulang. Terus aku langsung bingung, langsung aku shock, nggak bisa ngomong, gemeteran, tutup telepon, langsung nangis, menyadari bahwa papi udah nggak ada. Padahal pas sebelum berangkat ke Bangkok pun aku cuma say bye sama papi bahwa, Pi aku jalan dulu ya. Ya hati-hati, sukses di sana gitu. Udah pulang sudah ada. Dan kamu pasti bingung juga karena kamu kan bawa tim di Bangkok. Karena kamu harus pulang. Gitu. Ya. Akhirnya saya minta izin sama tim manajemen. Saya bilang bahwa papa saya sudah nggak ada. Mereka bilang suruh pulang aja. Udah. Mereka bilang nggak usah khawatir, kami semua di sini tetap kita melakukan uji coba, kamu
selesain dulu aja di Jakarta. Selain sedih karena kehilangan dan mengagetkan gitu ya, karena ini kan tiba-tiba sekali, nggak ada sakit sebelumnya ya? Nggak ada sih, nggak ada indikasi penyakit jantung sebenarnya. Jadi waktu itu sebenarnya kejadiannya pagi-pagi mama lah udah warawiri lah. Dia udah bangun jam 6, duduk di meja makan seperti biasa. Dia minum air putih, duduk kayak ngumpulin nyawa gitu ya. Terus setelah itu dia masuk kamar, biasanya mau mandi. Nah, terus sekitar 15 menit kemudian si mami kok di ruang makan ngedenger suara orang mendengkur tapi keras gitu, keras sekali gitu. Terus dia ngecek ke kamar papi, kok nggak ada si papi di kamar. Akhirnya dia ke toilet, dia lihat papi sudah tergeletak, sudah badannya sudah lemas dan mulutnya mengeluarkan air liur gitu. Terus kita langsung panggil ambulans karena waktu itu di rumah cuma bertiga, mama saya, adik sama pembantu saya di rumah gitu. Jadi mereka pun nggak kuat ngangkat si papi gitu sebenarnya. Tapi ya udah jalannya. Dan kamu sebagai anak pertama ya, yang pertama, papi nggak ada. Apa yang berkecamuk di benak kamu gitu sepeninggal papi? Ya apa ya? Ya sebenarnya dia selalu tanya sih mengenai jodoh sih sebenarnya. Sebelum dia meninggal pun kalau saya kebetulan waktu itu 2 minggu terakhir lah sebelum saya ke Bangkok itu kayaknya kok mau pulang ke rumah terus gitu. Pekerjaan di basket udah selesai, saya biasanya capek, saya rest dulu sebentar deh di rumah, saya pulang dulu, saya sempetin. Nah dia biasa di ruang tamu tuh nonton TV. Ya saya duduk di situ, kadang ketiduran di sofa. Dia kalau udah ngeliat saya deket dia aja dia udah happy gitu, udah merasa apa ya? Ya ada yang nemenin dia gitu. Saya tahu. Gitu. Soalnya kalau dia paling nurut sama saya suruh dia olahraga, dia mau olahraga. Kalau mami sama adik-adik saya dia nggak dengerin gitu. Apa perbincangan terakhir yang berkesan sekali buat kamu? Lucunya terakhir dia nanya, kamu sama siapa sekarang gitu kan? Terus belum ada Pi, sabar ya, dia bilang gitu. Tenang aja, pasti ntar dikasih yang terbaik dari Tuhan, pasangan yang terbaik dari Tuhan. Kamu dan kamu sebagai anak laki-laki kan artinya juga adik-adik dititipkan ke kamu. Gimana kamu menghadapi itu? Masih sedih tapi juga ya ada tanggung jawab juga. Yes, betul. Ya kebetulan adik-adik saya juga sudah mandiri, sudah besar-besar, ada yang sudah berkeluarga. Jadi saya juga nggak khawatir gitu. Ya tugas saya menjaga mereka dan mami saya sih sebenarnya. Mami gimana? Mami ya kehilangan dan sedih sekali. Tapi untungnya masih ada cucu-cucu yang kadang-kadang dititipkan sama adik saya main di rumah buat temenin mami gitu. Dia udah merasa terhibur sekali. Kita lihat ini seperti apa sih suasana rumah duka pada saat papinya Wijin meninggal dunia. Kita lihat yang berikut. Makna papi dalam kehidupan kamu, itu kamu bisa gambarkan seperti apa sih? Wah, dia itu orangnya apa ya? Dia orangnya taat, juga nggak neko-neko, orangnya nggak macem-macem, nggak nakal, dan komit sama pasangannya. Gitu. Ya mau sesusah apapun, dia tetap jalanin, dia tetap akan cari buat pasangannya. Gitu. Di saat kita lagi susah, dia tetap jadi jadi leader. Dia tetap meskipun dia tahu itu susah, dia tetap cari sampai dia bisa buat kita sebagai anak-anak dan mami sebagai istrinya happy gitu. Jadi ketika papa punya harapan, kamu kapan gitu? Beliau cerita apa yang menjadi keresahannya barangkali? Sebenarnya dia nggak resah. Dia cuma ya ketika dia bertanya, aku tahu lah kerinduan dia seperti apa gitu.
Jadi ya itu yang itu salah satu ya resolusi aku juga lah di 2023, mudah-mudahan bisa ketemu pasangan yang tepat dan bisa Dan semoga- meneladani iya, Papa meneladani sebagai Papa kepala sebagai- keluarga. Ya dia role model saya banget lah pokoknya, Papi itu. Jadi kamu melihat beliau itu sebagai kepala keluarga yang Yes, walaupun yang susah yang bertanggung keadaan, jawab. ya amat sangat bertanggung jawab. Kita kan di dalam keluarga ada ups and down-nya gitu. Saya tahu juga dia gimana kerja kerasnya sebagai kepala keluarga. Momen apa yang rasanya hilang gitu setelah kepergian beliau? Momen. Jadi setiap pagi mau kerja, dia selalu ada duduk di. Saya kalau mau keluar rumah tuh pasti lewatin ruang tamu. Dia pasti selalu ada duduk di situ. Entah dia baca koran, entah dia lagi sambil minum, pasti ada. Tapi ketika tadi saya pergi udah nggak ada. Kayak ya Aneh. sedih. Gitu. Ada yang kurang gitu. Ini kita tunjukkan foto ya. Salah satu teman kamu yang juga dekat bisa ngobrol panjang gitu. Kamu cerita, Papa itu juga kalau sama Giselle bisa ngobrol lebih panjang. Dekat. Iya, uniknya gitu. Dia orangnya pendiam, Papa. Ya, kadang-kadang si Giselle lagi duduk di ruang tamu gitu, dia dia cerita tentang kemarin Om lihat di YouTube, dia lihat Giselle nyanyi di ajang pencarian bakat. Itu gimana sih? Terus ya Giselle dengan ininya dia cerita. Loh kok bisa perhatiin katanya. Ya nggak tahu, iseng aja katanya. Itu yang selalu, kemarin Giselle juga ngomong, itu yang aku selalu ingat. Momen dimana Papi yang dia tahu kalau Papi orangnya pendiam, susah ngobrol sama orang, tapi sama dia bisa ngobrol. Gitu. Dan Unik Papi sih. ya, Papi tahu kalian pernah dekat dan sekarang Tahu. ada di jalan yang berbeda. Papi komentar apa? Yang anehnya dia tuh sebenarnya kayak nggak tahu gitu kalau aku putus gitu. Terus dia tanya, nggak tahu ya apa memang sudah tua. Jadi kayak dia tanya, Giselle gimana? Hah? Gimana apanya nih Pi? Aku bilang gitu kan. Ya gimana kamu sama Giselle? Nah, kan udah putus aku bilang. Oh gitu ya? Oh iya. Ya udah, gitu dong. Masih suka nanya lagi? Suka nanya. Baru sebulan kali. Sebulan lalu kali. Dan itu membuat kamu semakin kayak, aduh, gitu. Iya. Jadi kayak Harus dia. cari pasangan nih. Ya seperti itulah Kak. Oke. Kita masih akan ngobrol lagi sama Wijin. Kita lihat juga ini yang namanya kehidupan ya. Ya. Ada yang lahir, ada yang meninggalkan dunia ini gitu. Ada yang terkenal, lalu sekejap juga ketenaran itu bisa hilang. Gitu. Kita lihat ini, salah satu contohnya ini adalah geng Citayam Fashion Week. Apa kabar mereka? Lihat yang berikut ini. Ya, kita sudah bersama dengan Bonge, JJ, dan juga Kurma. Ini adalah sosok-sosok yang beberapa waktu lalu begitu viral, dikerubutin penggemar, banyak yang minta foto, banyak yang minta tanda tangan gitu ya. Orang banyak bertanya, kemudian sekarang udah nggak ada nih yang namanya Citayam Fashion Week. Jalanan itu udah nggak boleh lagi tempat ngumpul-ngumpul gitu. Apa kabar dengan kalian gitu setelah semua ini berlalu? Kalian itu sekarang menjalani, menekuni apa? Apa yang kalian rasakan? Ya, pernah nggak pada saat ketenaran itu kalian ngerasa banyak orang yang nggak dikenal datang, minta tolong, minta duit, sekarang semua hilang, pergi, nggak peduli, pura-pura nggak tahu. Setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.